Yang terhormat Bapak Herman Hidayat, ini staf ahli bidang kebijakan publik dan hubungan antar lembaga Kementerian BUMN. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Kemudian yang terhormat Ibu Bapak Komisaris dan Direksi peserta program Indonesia Good Corporate Governance tahun 2014. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah berkenan hadir. Kemudian yang juga kami hormati mitra kami dari IICG, terutama Pak Gendut Supraitno sebagai Chairman IICG dan tim, serta semua anggota Dewan Juri ya, program Corporate Governance Perception Index tahun 2014. Para hadirin semuanya yang kami muliakan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami mewakili penyelenggara acara malam ini, yaitu dari Indonesia Institute for Corporate Governance atau IICG, dan kami dari Majalah SWA mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada program kita malam ini. Ya. Kami juga mengucapkan penghargaan yang tinggi atas keikutsertaan perusahaan Ibu dan Bapak pada program Corporate Governance Perception Index pada tahun 2014 ini. Ibu, Bapak, dan para hadirin semuanya, Alhamdulillah pada tahun ini program Corporate Governance Perception Index tahun 2014 dan Indonesia Good Corporate Governance tahun 2014 ini sudah kami jalankan selama 13 tahun berturut-turut. Jadi kami memulainya sejak tahun 2001. Ya. Para hadirin semuanya, kami memang berusaha benar dapat menjalankan secara konsisten program ini dari tahun ke tahun. Ya. Karena sejak awal kami memang sudah berkomitmen bahwa program kerjasama IICG dan SWA ini merupakan program yang sifatnya jangka panjang. Ya. Kami menyadari benar bahwa program untuk mengajak para pelaku bisnis di sini untuk mulai dari mengenal, memahami, dan menerapkan secara konsisten, dan kemudian juga bisa memetik hasilnya secara optimal penerapan GCG ini tak bisa hanya dilakukan dengan sekali, 2 kali, atau 3 kali program. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, supaya ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang menjadi budaya di perusahaan masing-masing. Kami yakin penerapan GCG di perusahaan-perusahaan, khususnya bagi perusahaan publik, lembaga keuangan, dan juga BUMN, ini adalah sesuatu yang mutlak. Ya. Terutama karena di ketiga jenis perusahaan itu ada keterlibatan antara lain kepemilikan dan dana masyarakat. Untuk BUMN di sini ada aset negara yang terlibat, dan lebih penting lagi ini juga menyangkut kepentingan dan kepercayaan investor, kemudian para pemilik dan penyandang dana, serta juga mitra-mitra baik di dalam maupun di luar negeri, dan kemudian juga pada dunia usaha kita secara keseluruhan juga berdampak pada citra bangsa dan negara kita. Secara garis besar, ini berdasarkan pengamatan kami, dengan menerapkan GCG secara baik dan konsisten, perusahaan-perusahaan publik atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana atau kepercayaan dari pihak ketiga, ini alhamdulillah memang dipandang positif oleh para investor dan mitra mereka. Mereka menganggap penerapan GCG itu sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko yang kami sebut sebagai kecelakaan finansial atau kecelakaan manajemen. Ya. Para investor dan mitra usaha itu yakin perusahaan apapun yang menerapkan GCG berarti perusahaan itu telah menjalankan dan mengelola perusahaannya, ini yang pertama, secara transparan, kemudian accountable, responsible, independent, dan fair. Dan dengan demikian perusahaan itu layak untuk disebut sebagai trusted company. Dan kemudian dengan itu pula para investor, calon pembeli, pemasok, dan perusahaan lain menjadi tak segan bahkan percaya untuk bermitra dengannya. Dan yang paling penting dengan menerapkan GCG, ini kami amati juga perusahaan-perusahaan yang konsisten menerapkan GCG, perusahaan itu bisa terus tumbuh dengan kokoh dari tahun ke tahun. Ini sebagai contoh misalnya PT Telkom misalnya, kemudian ada juga Bank Mandiri. Ya. Ini coba kami kasih sedikit ilustrasi mengenai Bank Mandiri. Bank ini sudah membuktikan dengan menerapkan GCG dalam operasional usahanya, mereka dapat terus bertumbuh dengan kokoh.
Bank Mandiri ini selama 16 tahun terakhir pernah paling tidak mengalami 2 badai krisis yang kemudian benar-benar menyadarkan manajemen Bank Mandiri bahwa faktor good corporate governance benar-benar tak bisa ditawar-tawar lagi untuk sustainabilitas bisnis mereka. Ini dalam wawancara CEO Bank Mandiri Pak Budi Sadikin menuturkan kepada SWA betapa Bank BUMN ini mengalami dampak yang luar biasa akibat lemahnya penerapan GCG. Ini pertama saat krisis tahun 98 ketika bank-bank pemerintah di merger menjadi Bank Mandiri pada tahun 2009. Ini Bank Mandiri bisa dibilang nyaris kolaps sehingga harus rekapitalisasi hingga 170 triliun. Kemudian krisis kedua pada tahun 2005, Bank Mandiri mengalami lagi nyaris kolaps meski kemudian tidak perlu direkap lagi. Ini pengelolaan yang tidak governance, terutama dalam hal pemberian kredit, ini yang menjadi sumber penyebab nyaris bangkrutnya bank ini. Karena hal ini memunculkan kredit bermasalah atau non-performing loan yang luar biasa besarnya. Nah, berdasarkan pengalaman yang luar biasa tersebut, Bank Mandiri jelas tak ingin hal seperti itu bisa terulang lagi. Total aset 4 bank pemerintah yang di merger pada waktu itu sekitar 200 triliun, tapi harus direkapitalisasi sekitar 170 triliun. Dan ini sampai sekarang proses rekapitalisasi ini belum selesai juga. Artinya di antara aset Bank Mandiri yang sekarang mencapai 800 triliun masih ada komponen obligasi rekapitalisasi. Nah, jadi dari sini bisa menunjukkan betapa panjang dan mahal pengalaman akibat krisis tersebut. Dan proses rekapitalisasi tersebut diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2020. Tapi ya alhamdulillah sekarang Bank Mandiri berkat penerapan GCG yang konsisten dari tahun ke tahun, sekarang sejak tahun 2005 sampai sekarang bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu dengan kokoh dan sekarang menjadi salah satu bank yang terbesar di Indonesia dan membanggakan negeri kita. Para hadirin semuanya, secara garis besar dalam melakukan penilaian GCG ini kami melihat dari 3 aspek besar ya. Yaitu yang pertama compliant atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kemudian adalah conformance atau kesesuaian dengan etika bisnis yang berlaku. Dan ketiga performance atau keberhasilan meningkatkan kinerja dengan antara lain meraih pertumbuhan dan profitabilitas secara berkesinambungan. Dan khusus tahun ini kami juga memilih tema sebagai penekanan yaitu GCG dan Learning Organization. Mengapa tema Learning Organization ini penting bagi penerapan GCG secara baik? Ya. Ini ada yang mengatakan hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholders di perusahaan, ini praktek GCG sudah dapat dijalankan. Namun kenyataan berbicara lain ya. Sebab selain komitmen, praktek GCG pada dasarnya adalah sebuah proses ya. Tak mungkin praktek GCG diharapkan dapat langsung berjalan secara sempurna sejak dari tahap awal implementasinya, juga di perkembangannya dari waktu ke waktu. Sebab pada prakteknya selalu diperlukan perbaikan di sana-sini untuk mengatasi kekurangan yang masih dijumpai sehingga dari waktu ke waktu diharapkan ada peningkatan kualitas dan dalam penerapannya. Karena itu, hanya perusahaan yang mempunyai karakter yang mau belajarlah yang dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG-nya. Jadi karena itu faktor learning organization menjadi faktor penting dan strategis dalam penerapan GCG. Para hadirin semuanya, nanti mengenai metode, proses penjurian, dan kenapa tema yang kami pilih Learning Organization, nanti mitra kami, Pak Gendut Suprayitno, Ketua Dewan Juri yang juga Chairman IICG, akan menjelaskannya lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi kepada kita semuanya. Para hadirin semuanya, untuk melengkapi hasil survei self-assessment dan presentasi pada program Corporate Governance Perception Index, kami juga melengkapi program ini dengan melakukan survei penerapan GCG khusus pada perusahaan-perusahaan publik. Ya. Survei ini menjaring responden yang terdiri dari para investor korporat
kemudian ada fund manager, investor individual, dan juga analis. Ya. Ini bagi para analis dan investor, penerapan GCG adalah mutlak, ya, terutama bagi perusahaan publik. Bagi mereka, good corporate governance bisa dijadikan tolok ukur untuk melihat kestabilan perusahaan. Ya. Pasalnya di dalam GCG diterapkan aspek-aspek yang meliputi yang seperti tadi sudah saya sampaikan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan fairness. Ini sebab kadang ya, ada perusahaan yang kelihatannya sudah bagus dan established sejak lama, tapi masih lemah dalam penerapan GCG, itu pada prakteknya juga bisa rontok dalam sekejap. Sudah banyak contoh-contoh seperti itu di depan mata kita. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Banyak perusahaan yang sudah berumur lama, tapi bisa rontok dalam sekejap, hanya karena masalah GCG. Para hadirin semuanya, sekali lagi kami sampaikan dengan menjalankan program ini, kami berharap di negeri kita, di Indonesia, dari waktu ke waktu akan semakin banyak lagi perusahaan yang bisa menerapkan prinsip GCG dengan baik, yaitu dengan memegang prinsip compliant, conformance, dan performance. Jadi tidak hanya penerapan GCG-nya saja, tapi juga perusahaan harus terus bisa bertumbuh. Sebab dengan fondasi conformant dan compliant itulah perusahaan juga akan dapat terus bertumbuh dengan baik. Pada dari semuanya, nanti hasil lengkap Indonesia Most Trusted Company tahun 2014 ini akan kami jadikan cover story di majalah SWA. Ini supaya sosialisasi program GCG ini bisa semakin luas tersebar, dan akan semakin banyak perusahaan yang bisa belajar juga, bisa dapat inspirasi dari pengalaman Bapak Ibu semuanya. Para hadirin semuanya, sebelum saya mengakhiri pengantar saya ini, perkenankan saya mewakili IICG dan SWA mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pemilik, pimpinan, dan pengelola perusahaan yang sudah bersedia ikut dalam program Indonesia Most Trusted Company dan berhasil memperoleh predikat sebagai Indonesia Most Trusted Company tahun 2014. Ini keikutsertaan perusahaan Bapak dan Ibu, kami sangat yakin banyak manfaatnya bagi pengembangan perusahaan Bapak Ibu sendiri, supaya bisa terus berkembang dengan lebih kompetitif dan lebih kokoh lagi. Dan ini ujung-ujungnya bisa juga berkontribusi besar bagi kesejahteraan semua karyawan, pelanggan, para mitra bisnis, dan yang juga terpenting bagi dunia bisnis di negeri kita. Kami juga menghargai kesediaan Bapak-Bapak untuk berbagi pengalaman bagaimana perusahaan Bapak menerapkan GCG pada acara hari ini, maupun melalui wawancara yang kemudian kami muat di majalah SWA. Kesediaan untuk sharing pengalaman ini kepada para pelaku bisnis lainnya, ini sungguh sangat kami hargai. Dan pada malam ini nanti akan berbagi pengalaman kepada kita. Yang pertama Bapak Indra Utoyo, Presiden Direktur PT Telkom Indonesia. Dan kemudian ada Bapak Ogi Prastomiono, ini Direktur Compliance dan Legal dari Bank Mandiri. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Indra dan Pak Ogi untuk berbagi pada kita semuanya. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami yang mempunyai misi yang sama untuk mendorong terus penyerapan GCG di negeri kita, yaitu dari IICG yang diwakili oleh Pak Gendut Suprayitno, Ketua Dewan Pengurus IICG, dan Pak Me sebagai Direktur Eksekutif, serta semua anggota Dewan Juri Program CGPI 2014. Sekian dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.